Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Gara-gara kebanyakan nonton kartun ya, kartun pot tuh komedi-komedi terus jadinya kayak kebawa gitu. Hai, apa kabar semuanya? Gimana? Udah sukses atau masih mengejar kesuksesan? Balik lagi di podcast Self Healing bareng Ria Marliana. Podcast kita semua yang sedang belajar berdamai dengan luka, of course melalui psikologi Islam, oke? Dan kadang-kadang aku spill tentang manusia, karakter manusia berdasarkan golongan darah ya. Ngomong-ngomong tentang golongan darah nih, you know what, ketika gue observe ya, ternyata beberapa golongan darah itu memaknai kesuksesan tuh beda-beda cuy. Jadi kalau misalkan golongan darah B itu memaknai sukses adalah menjalani kehidupan dengan nyaman, dengan bebas ya. Tidak terikat dengan sesuatu yang sifatnya monoton dan juga terlalu banyak rule. Sesuai dengan spirit mereka lah. Sedangkan golongan darah A adalah dia yang merasa sukses ketika bisa mencapai suatu titik prestasi ya. Let's say pekerjaan impian atau misalkan kuliah impian yang menurut mereka memang idealnya mereka gitu, impian mereka dari kecil. Sedangkan golongan darah O mungkin akan beda lagi, dia lebih cenderung ke masalah status sosial di masyarakat dan merasa bahwa dia itu dibutuhkan gitu. Kalau AB lebih cenderung dia merasa sukses ketika dia bisa dipercaya oleh superiornya mereka, ya. Jadi misalkan kayak ada lo misalkan AB, lo punya atasan gitu atau misalkan punya orang tua dan lo bisa menuruti atau mematuhi perintah mereka gitu loh, memenuhi standarnya mereka, oke? Nah, gue nggak akan ngomongin tentang kesuksesan lagi lebih detail, justru gue akan ngomongin dari sisi sebaliknya. Kita terbiasa untuk mengejar kesuksesan. Tapi di Indonesia percayalah bahwa kita jarang banget disiapkan untuk menerima kekalahan ya. Kekalahan, kegagalan, hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Itu PR besar untuk accept ya. Dan banyak orang merasa depresi karena salah satunya itu karena itu. Ya. Dan ini bagaimana cara berdamai dengan kegagalan? I'll be back soon insyaallah, oke? Gue bilang tadi bahwa jiwanya golongan darah B itu kan lebih jiwa bebas ya. Mereka mungkin gak suka terikat dengan waktu 9 until 5 atau 8 until 4. Jadi gak suka kerjaan yang terikat kantornya tertentu, jam masuknya tertentu. Kalau bisa itu suka-suka ya. Tapi jarang cuy di Indonesia. Ya tetap mentok di flexible time lah. Kalau misalkan lu terlambat berarti lu extend waktu setengah jam. Cuma buat lo, gue kasih tahu nih. Kemarin tuh ada kesempatan di Appen. Tulisannya APPEN ya. Kamu bisa cek di situ. Itu tuh kayak perusahaan yang mempekerjakan para freelancer online. Itu khususnya di bidang penerjemah, penguji search engine, atau peneliti ketepatan grammar terjemahan gitu. Istilahnya tuh proofreading gitu kan. Aku sempet apply dulu, tapi gagal. Dan alhamdulillah untuk pendaftaran yang kedua itu lolos. Karena gini, untuk bisa gabung sama Appen kamu harus memverifikasi HP-mu dulu dan juga koneksi internet ya. Itu masih pre-screening banget, oke? Kan enak kan kerja dari mana aja, terus cuman butuh internet dan laptop doang, ya kan? Bisa nemenin anak-anak. Wow, walaupun aku tahu kerja di rumah itu lebih menantang dibanding lu kerja di kantor. Kamu boleh join di suatu proyek ya. Kamu akan menjalani tes online dulu di masing-masing proyeknya. Aku menjalani pre-test online dari salah satu proyek proofreading. Kayak meneliti gitu loh, meneliti. Nah,
Aku nantinya ditugaskan untuk menerjemahkan salah, meneliti terjemahan itu benar atau salah, apakah terjemahan itu terdengar natural atau wagu gitu, atau aneh, ya. Dan tes online itu berisi petunjuk serta contoh pekerjaannya. Jadi ketika pretest lu bakal paham nih bahwa oh nanti kerjanya kayak gini loh. Dan inilah bagian paling seru ketika mengerjakan tes online itu, anak-anakku kan udah pada bangun kan pagi hari gitu loh. Karena otak B yang mudah ke distract jadi buyar. Apalagi gue itu pembelajar auditory kinetik. Artinya ketika ada suara tertentu yang ku baca jadi buyar karena dominan dari audio gitu yang ku dengar. Konsentrasiku itu tertarik ke asal suara. Ala pinter banget ngelesnya. Alhasil di tes tersebut aku gagal, oke? Karena tes tersebut itu nggak boleh ada yang salah, nggak boleh. Kalau ada yang salah berarti kamu nggak paham, gitu loh. As simple as that. Kalau sampai salah, ntar pekerjaan lo jadi salah, gitu. Padahal ini adalah pekerjaan yang sangat butuh ketelitian, butuh detail orientasi yang tinggi gitu loh. Tapi aku dikasih kesempatan untuk retake ya, jadi tes ulang gitu. Sebenarnya di tes awal tuh aku udah agak ragu ya, karena memang aku udah mulai paham gambaran pekerjaannya bakal seperti apa. Bukan soal mampu dan gak mampu, tapi lebih ke apa ya, mau atau gak mau. Rata-rata golongan darah B, especially gue tahu betul gitu. Aku tuh nggak betah di hal-hal yang detail, hal-hal yang sangat jelimet dan teliti, istilah per istilah gitu. Gue nggak suka di situ gitu, nggak betah. Tapi karena penasaran, gue coba sekali lagi tuh. Alhamdulillah, gagal. Gue udah ada perbaikan di beberapa soal gitu. Tapi masih ada yang salah. Ya sempat gemes sih. Sebenarnya lebih ke gemes. Satu lagi gitu. Lebih penasaran karena aku biasa kayak ada soal gitu terus gue tahu nih jawabannya gitu. Harusnya bisa nih gitu. Tapi karena you know what, nggak teliti aja. Fitrahnya golongan darah B itu memang lemah di detail, kurang sabaran, kurang teliti. Bisa, tapi harus dipaksain latihan gitu. Effort gitu loh. Pernah gak sih kalian itu dipaksa makan pete, padahal lu gak suka pete. Dipaksa makan duren, padahal lu gak suka duren. Rasanya tuh kayak gitu. Bukan jiwa lo gitu. Dan seperti itulah yang gue rasain ketika memaksa untuk melanjutkan tes tersebut. Dan ada hikmah yang gue dapet dan semoga ini bisa menenangkan lo. Siapapun yang sedang merasakan kegagalan atau belum bisa menerima kegagalan, ayo kita rubah sudut pandang sedikit. Bahwa tahu gak sih ketika lu gagal, lu males terhadap sesuatu, itu gak selamanya buruk. Karena baik dan buruk itu kan hanya soal sudut pandang. Ketika gua dilemahkan di salah satu sisi, Allah pasti akan kuatkan di sisi lainnya. Sama kayak lo. Itu karena saking adilnya Allah. Tipikal kayak gue, kayak golongan darah B itu suka mengambil konteks besarnya. Jadi gak akan ribet di istilah gitu. Dan gue suka menganalisis masalah, menemukan akar dari suatu masalah, diberikan target penyelesaian, dan menemukan solusinya. Mungkin orang-orang kayak gue tuh lebih cocok di target oriented ya, sesuatu yang challenging gitu. Bukan ke hal-hal yang jelimet atau teliti gitu loh. Mungkin cocok di bagian penjualan, mungkin ya. Yang tidak terikat dengan aturan yang detail dan juga mengikat. Kalau misalkan editor ya, itu kan harus pelan-pelan membaca kalimat, harus tenang, fokus, ya enggak? Gue bisa ngelakuin itu, tapi harus berkali-kali dan harus sangat tenang situasinya. Jadi gue bersyukur, mungkin juga lo bersyukur digagalkan di banyak hal. Karena kalau enggak,
gue gak akan tahu bahwa pekerjaan ini tuh gak akan cocok buat gue. Gak cocok bukan berarti gak baik. Sama kayak panci dan juga tutupnya. Sama kayak motor dan juga kuncinya. Kalau misalkan kuncinya lo paksa-paksa ke motor yang bukan pasangannya gitu kan, ya ujungnya ya jebol. Motor bukannya nyala, malah masuk bengkel. Jadi, kegagalan, rasa malas, itu mungkin suatu pertanda bahwa kamu harus mencari jalan lain. Atau berhenti sejenak buat merenung, menjawab pertanyaan, apakah ini benar-benar yang gue inginkan? Gak usah khawatir tentang apa kata orang. Gak usah khawatir tentang rezeki, karena rezeki udah pasti Allah atur. Mau lu jungkir balik salto 1000 kali dengan bener pun, akan selalu ada juga yang komen nyinyir. Ingat bahwa Allah dan mereka itu beda. Setiap orang itu unik, punya personalitinya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lo gak harus jadi mereka dan mereka. Dan mereka juga belum tentu bisa jadi lo. Abu Bakar dan Umar aja itu kepribadiannya berbeda. Rasul gak pernah berusaha mengubah kepribadian fitrahnya mereka agar seperti beliau. Beliau hanya mengarahkan mau jadi seperti apapun loh, ya. Cobalah cari ridhonya Allah dengan jalan yang tentunya diridhoi Allah. Sekarang, apa yang paling bikin kamu malas? Kalau lo susah mencari apa yang paling aku inginkan, cobalah di list apa aja yang bikin gua malas. Oke? So, apapun masalahnya, minumnya teh botol sosor. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.